Kita sambung acara kita pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh tuan rumah PCI Muslimat NU Malaysia, Ibu Dr. Anda Mimin Mintarsi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibunda Hajah Sari Damayanti SEST SHMT, saya sampai Masya Allah luar biasa ini pangkat dan jabatannya sampai saya udah hafal. Mudah-mudahan tambah barokah beserta seluruh rombongan pimpinan cabang Muslim Makaratul Ulama Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama satu persatunya. Yang pasti ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada pengurus harian serta ada pengurus bidang-bidang. Yang tersayang, tercinta, yang sabar dari pukul 12. Seluruh para pengurus PCI dan ranting-ranting yang ada. Terima kasih yang masih ada. Yang tadi barusan pamitan juga karena jauh Bu di Kelang, Bu Nyai tadi pamit. Dari pukul 4 sudah mulai izin pulang karena nyewa wen, sehingga wen itu udah tepat waktunya. Ini ada dari ranting yang paling jauh yang baru saya ranting, ini 6 jam dari Kuala Lumpur. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada, yaitu Pulau Pinang. Di Pulau Pinang ini alhamdulillah tadi malam sampai tidur di rumah saya dan sampai sekarang masih sabar menunggu. Ini luar biasa. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan taufik kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam bahagia ini kita dapat bersilaturahim, bermuwajahah dalam keadaan sehat iman wal Islam. Sholawat serta salam tetap terlipat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai lentera dunia dan yang membawa kita ke arah dari oleh Allah SWT. Ibu-ibu yang terhormat, ini adalah PC yang ketiga yang sudah silaturahim dengan PCI Malaysia. Yang pertama PC Jombang yang dipimpin oleh Bu Nyai ya Allah kalau lupa saya, Munzidah, yang beliau sekarang Bupati. Yang kedua pimpinan cabang Muslimat Jakarta Timur yang dipimpin oleh sahabat saya sendiri satu kelas ketika di pondok, Ustazah Ida Farida. Dan yang ketiga ini alhamdulillah dari PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi. Ini luar biasa. Kalau PW-nya kami baru satu kali dari Bali. PW sudah dari Bali sama 40 orang juga ketika itu. Ibu-ibu khusus yang dari Indonesia, saya selaku tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mau bersilaturahim dengan PCI Muslimat Malaysia. Yang PCI Muslimat Malaysia ini baru masuk 2 periode. Dulu saya di Fatayat 3 periode ketika zaman Mbak Ria Ulfa, kemudian Mbak Ida Fauzia, kemudian Mbak Anggi, yang sekarang Mbak Margaret. Ketika 2014 itu saya diminta Bu Nyai Said dan Bu Khofifah untuk mendirikan Muslimat. Mungkin dilihat saya sudah dewasa, saya kalau bilang tua Bu, sudah dewasa. Jadi Pak Mimin, kok tanya terus, sudah betul Muslimat gitu kan. Alhamdulillah 2014 langsung dilantik oleh Ibu Khofifah. Ketika itu hampir 50 PP itu hadir ke Malaysia untuk melantik PCI. Ibu-ibu yang terhormat, PCI memang setara dengan pimpinan cabang, tetapi ada istimewanya. Nah karena istimewa itulah sehingga kami dilantik langsung oleh PP. Jadi kami tidak dilantik oleh PW, tapi dilantik langsung oleh PP. Tapi aturan ADART tetap ikut PC. Sehingga di Malaysia ini
karena istimewa itu Mbak Sekum, khususnya Mbak Ulfa itu membuat aturan khusus untuk muslimat di luar negeri. Tidak ada PCI, tidak ada PAC, tidak ada anak ranting, tapi semuanya adalah ranting muslimat. Cuma daerahnya yang berbeda. Jadi sekarang alhamdulillah saya sudah ada asalnya 10 ranting, tetapi 2 ranting sudah tidak aktif, tinggal 8 ranting. Yang terbaru yaitu ranting yang tadi saya sampaikan 6 jam atau 7 jam dari sini. Itu luar biasa. Ini persiapan mungkin ranting Sentul yang akan kami lantik. Ini kami juga sudah sedang mencoba untuk meluaskan lagi muslimat di Malaysia. Rencananya akan ke Kedah dan ke Perlis. Itu biar kami semakin hijaunya semakin membumi di Malaysia. Karena apa? Ubudiyah kita sama dengan Malaysia. Ada ziarah kubur, ada tahlil, sama dengan Malaysia. Sehingga satu-satunya ormas agama yang ada di Malaysia yang AOS dengan Malaysia hanya NU. NU diberi nama Pertubuhan Nahdlatul Ulama. Namanya pertubuhan, bukan pertumbuhan, bukan persetubuhan. Pertubuhan. Kadang orang Indonesia persetubuhan, bukan, pertubuhan. Nah itu Pertubuhan Nahdlatul Ulama. Syaratnya apa? Syaratnya pengurusnya wajib warga negara Malaysia. Yang asalnya Indonesia sudah menjadi kepada warga negara Malaysia seperti suami saya sendiri. Kenapa tadi ada lagu negaraku? Karena di muslimat ada juga warga negara Malaysia. Yang asalnya warga Indonesia sudah menjadi warga negara Malaysia seperti wakil satu saya Ibu Muryana, ini sudah menjadi warga Malaysia. Kemudian ketua bidang ekonomi Ibu Mulyasi, mana Ibu Mulyasi? Tadi ada, nah itu pun beliau sudah warga negara Malaysia. Jadi yang asli warga negara Malaysia juga ada. Itu biasanya ada di ranting-ranting sebagai anggota istimewa. Sehingga program itu mesti 3 itu mesti ada. Dari negaraku, Indonesia Raya, Yalah Waton. Karena kita muslimat, ada Mars muslimatnya. Nah itu ibu-ibu. Apa sih program-programnya? Sama. Di ranting sama, Debaan, Yasinan, Istighosah sama. Cuma di PCI ada program tahunan. Kami punya program tahunan yaitu satu mengadakan sunatan massal. Nah sunatan massal itu saya sudah 5 tahun kerjasama dengan Aisyah Muhammadiyah. Karena di sini ada Muhammadiyah juga, ada Aisyah juga. Tetapi geraknya tidak bebas seperti di NU karena beliau ubudiahnya berbeda. Sehingga agak sulit kalau mengadakan di outdoor. Sehingga di indoor terus menerus untuk Aisyah dan Muhammadiyah. Sehingga gandeng oleh saya. Dan alhamdulillah 5 kali berturut-turut kita mengadakan sunatan massal. Di dalam sunatan massal itu ada sejarah-sejarah ada 2 sejarah yang tidak bisa kami lupakan. Yang pertama kami mendapatkan peserta umur 35 tahun. Awal katanya. Kenapa? Itu India ingin menikah dengan orang Indonesia. Jadi ketika kami mengadakan program itu beliau message saya, Bu boleh nggak saya ikut program itu? Boleh, tapi tidak di situ bersama-sama. Saya hantar ke klinik. Lah kalau berurutan 5 orang dia ada kan semua terkejut nanti kan. Itu. Kemudian yang kedua, yang terbaru ini umur 25 tahun, Cina Mu'alaf. Juga sama, ingin menikah dengan orang Indonesia. Yang India itu boleh saya pantau setelah sampai disunat. Setelah saya sunat, saya telepon. Apa yang dirasakan? Semacam terasa tenang. Semacam ada sesuatu yang bikin tenang katanya setelah disunat. Oke, setelah itu cepat nikah dan jangan meninggalkan rukun-rukun yang ada di kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Iya, alhamdulillah nikah. Setelah itu sudah hilang kontak saya. Saya tidak kontak lagi sampai di mana. Yang pasti dia nikah dengan orang Jawa Timur. Jadi dia berhubungan dengan Jawa Timur. Ya. Itulah beberapa hal yang tidak bisa dilupakan dalam sunatan massal. Yang kedua, kami juga biasa melakukan camp ibadah atau pesantren kilat. Itu biasanya kami buat ketika cuti sekolah, liburan sekolah. Yang dulu sebelum kami punya sanggar, ini kami bebas untuk warga negara siapa saja itu boleh ikut. Ibu-ibu yang terhormat, ibu bapak yang terhormat, ini saya menceritakan ini ya program-program di muslimat. Sanggar bimbingan yang saya kelola sekarang jumlahnya 170 murid. Ini terbanyak di antara 53 sanggar. Yang lain 70, 50, ini masih berterusan. Dan yang uniknya di saya itu ada namanya kelas calistung, anak usia 8 sampai tidak terbatas, yang belum bisa baca, belum bisa nulis dan belum bisa berhitung.
Itu satu kelas, itu berbagai macam umur. Kalau yang sudah normal itu biasa Bu, kelas 1, 2, 3 dan 4. Awal saya membentuk sanggar bimbingan kerjasama dengan mahasiswa IIUM. Itu ketika itu masih banyak yang master, sehingga waktunya banyak untuk membantu saya. Dan sudah lulus, sekarang tinggal beberapa. Akhirnya saya kekurangan guru. Dibuatlah program KKN internasional. Setiap bulan saya memerlukan KKN dari Indonesia. Yang sekarang ini seperti yang tadi itu KKN dari Wahid Hasim Semarang. Ini besok pulang 27 hari. Setelah beliau pulang Senin datang dari IAINU Cirebon. Setelah itu dari Itaba Lamongan. Saya sudah mengambil IAINU Kebumen, IAINU UMNU Kebumen. Kemudian kalau awalnya Muhammadiyah, ketika itu Eko belum ada ngirim Bu. Jadi saya Muhammadiyah terus Bu, Muhammadiyah. Ketika itu Muhammadiyah yang paling semangat. Sampai saya disindir-sindir oleh pihak KBRI. Apa Bu Mimin katanya? NU-nya gak ada yang ngirimin Muhammadiyah semua. Pak jangan salah Pak. Muhammadiyah itu sekolahnya orangnya orang NU Pak. Saya bilang gitu. Jadi setelah itu saya SMS rektor-rektor yang saya kenal. Rektor-rektor yang pernah dulu penelitian. Saya SMS, ayo dong Pak kirim mahasiswanya. Alhamdulillah sekarang berterusan. Di bawah NU itu ada 3 sanggar. Sanggar saya itu Sanggar Bimbingan Sungai Mulia. Yang kedua di bawah ranting Muslimat Jalan Kebun, ini ada ketua rantingnya, itu beliau yang jadi pengelolanya. Kemudian yang ketiganya diasuh oleh pengelola Lajisnu di Kuala Langat. Jadi ada 3 sanggar bimbingan di bawah NU. Jadi mohon kepada ibu-ibu yang ada kenalan rektor, dosen, itu monggo untuk KKN mahasiswanya. Saya bisa menerima 6 sampai 8 mahasiswa. Itu kalau di bawah NU untuk makan dan tempat tinggal insya Allah di Jalan Kebun itu sudah nggak termakan itu makanannya. Tapi di sanggar lain saya tidak tahu, karena kemarin kebijakan dari Adikbud itu hanya pengelola wajib menyiapkan tempat tinggal. Untuk makan itu terpulang kepada pengelola, apakah suruh beli atau suruh masak. Nah itu adalah program yang sedang Muslimat betul-betul fokus di situ, karena ini adalah menyangkut pendidikan. Tahun kemarin saya menghantar 6 anak angkatan ketiga, itu 1 di Malang di Al-Nasr, yang kedua di Madura, yang ketiga di Lumajang, yang 4 dan 5 di Riau, 6 di Sumatera Barat. Saya selangkah lebih maju daripada KBRI. Kalau program KBRI SMP selesai kelas 3 SMA ke Indonesia. Kalau saya tidak, selesai SD pulang ke Indonesia. Dan kemarin 6 anak sudah saya buktikan bahwa orang tuanya pun sanggup anaknya ke Indonesia. Dan ke-6 nanti orang tuanya nggak ikut karena tidak ada dokumen. Jadi saya menghantar. Jadi saya buat satu surat ke imigrasi bahwa ini adalah anak liar di bawah KBRI dan saya yang mengasuh beliau, mengasuh anak-anak ini sehingga diluluskan dan kita pulang. Dan ini insya Allah kemarin saya sudah memberi motivasi kepada orang tua, kalau boleh lulus kelas 6 pulanglah ke Indonesia. Karena di sini itu susah Bu. Orang tua susah, anak susah, bukan secara materi ya Bu ya, secara dokumen. Jadi orang tua itu banyak sekali yang tidak punya kebebasan. Kerja betul, tapi ketika ada hal-hal yang menyebabkan mereka tidak bisa kerja. Nah jadi itu yang Muslimat sekarang tengah tangani, tidak hanya pendidikan, bahkan ini yang terbaru, ini ada dari Sungai Buloh. Ini ada 1 ibu dari Jember mengandung, suaminya Madura dan anaknya tidak mau. Jadi telepon saya, carikan orang tua asuh. Saya pun termasuk mencarikan juga. Dalam 2 bulan 3 bayi yang saya carikan pengasuhnya, orang tuanya tidak mau. Karena apa? Susah Bu. Dia sendiri kondisinya susah dalam arti nggak bebas, apalagi anak balita. Kalau mau lari gimana? Anaknya harus lari juga. Nah itu jadi tidak semuanya yang kesini tuh dalam keadaan selamat dan senang. Dan juga anak-anak yang di bawah pengelola saya itu orang tuanya, ayahnya berbagai macam negara Bu. Ada Bangladesh, ada India, ada Nepal, ada Cina, ada Indonesia. Kalau ibu besok ada waktu bisa melihat, karena jam sekolahnya 7:30 pagi sampai pukul sore. Sampai sore dia sehari dia full. Ibu-ibu yang terhormat, kenapa sih kok anak sampai tidak punya status warga negara? Kenapa? Mesti kan tanya kenapa? Karena kontrak kerja perjanjian Malaysia Indonesia untuk kontrak kerja jangankan punya anak, nikah pun tidak boleh. Kan mau bekerja.
Nikah pun tidak boleh karena seringnya ketemu mungkin dengan hidung mancung, dengan memperbaiki keturunan. Nikahlah mereka, nikah di bawah anak. Cari ustadz-ustadz yang bisa menikahkan. Kan tidak punya surat nikah. Bagaimana anak ini bisa punya status? Kan jadi bermasalah adalah anak. Jadi saya memperjuangkan anak. Saya tidak akan memikirkan orang tuanya mau kena tangkap apa terpulang, itu tanggung jawab mereka. Tapi anak ini yang jadi korban. Kalau kita nggak turun tangan sebagai orang dewasa, kayaknya rasanya dolim ya Bu ya. Kita mau lahir 60-an masih duduk di bangku kuliah, masa anak 2000-an nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Banyak Bu 15 tahun, 17 tahun nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Bukan karena apa? Nggak tahu harus kemana sekolahnya. Harus kemana sekolah? Nggak ada. Jadi alhamdulillah sudah direspon baik oleh pihak KBRI, apalagi sekarang Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur pun luar biasa. Dia memberikan peluang sebanyak-banyaknya. Dulu kalau sekolah di Indonesia Kuala Lumpur 30% untuk anak TKI, 70% untuk ekspatriat. Jadi anak dosen, anak lokal staf KBRI, orang-orang Petronas, pilot dan sebagainya. Sekarang dibalik Bu, 70% untuk anak TKI, 30% untuk ekspatriat. Ini kebijakan dari kepala sekolah yang baru. Ini sudah langkah-langkah yang sangat positif sekali, sehingga pihak Indonesia, hampir universitas sudah tahu semua tentang adanya sanggar bimbingan. Berlomba-lomba mengirimkan mahasiswanya untuk KKN internasional. Sekarang sudah alhamdulillah sudah tidak susah lagi untuk mencari KKN. Ini belum keluar sudah siap mau datang. Ini belum keluar sudah siap mau datang. Ini alhamdulillah saya memang mengurus sendiri sehingga saya tidak ada kekurangan untuk guru, karena sehari 8 kelas. Saya dimulai pukul 7, anak-anak sudah datang. 7.40 sholat duha dan hajat berjamaah di atas, di rumah saya di atas. Kemudian pukul 8 kita senam di depan tuh di ruangan yang mobil-mobil, sampai 8.30 masuk kelas masing-masing, ikut kurikulum Indonesia. 100% kurikulum dari Indonesia. Jadi anak-anak sekarang sudah mempunyai nomor induk siswa nasional. Ini sudah sangat bersyukur, sehingga anak-anak pulang sudah mempunyai status. Tidak di awang-awang Bu, Malaysia nggak mau, Indonesia nggak mau, anak kasihan, masa depannya kasihan. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk program Muslimat. Dan ini insya Allah ranting-ranting coba diusahakan. Saya tidak mau program yang muluk-muluk tapi tidak terlaksana. Buat program yang dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat sekitar dan manfaat. Ini manfaatnya luar biasa untuk sanggar bimbingan. Sampai orang tua banyak yang menangis karena anaknya bisa sekolah. Uang banyak, kerja hebat, tapi nggak bisa sekolah anaknya Bu. Banyak Bu, banyak. Untuk apa? Kan gitu ya Bu ya. Jadi kalau di Indonesia justru yang sulit untuk biaya ya Bu ya. Di sini sulit untuk sekolah karena keterbatasan dokumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.